nilainya berubah jadi pokoknya kalau nilai mutlak jawabannya jelas lebih dari 1. Seperti itu. Kayak sini saya clear dulu. Lanjut ke soal berikutnya, bisa sama aja. Pakai cara yang tadi saya jelaskan, tinggal di plus minuskan saja itunya. Ini kalau tiba-tiba kalian keluar, silahkan boleh join kembali, karena memang waktunya 40 menit doang ya, per sesinya. Kalau untuk soal berikutnya, mutlak X min 5 sama dengan mutlak 2X min 1 dibuat gini dulu aja. X min 5 sama dengan 2X min 1, itu kan didapat X sama dengan minus 4 ya. Yang satunya X min 5 sama dengan minus 2X plus 1, di mana nanti ini 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Sehingga kalian cari pilihan mana yang ada minus 4 sama 2-nya, kayak gitu. Coret, ini nggak ada ya, ini juga nggak ada. Jawabannya hanya B saja. Sebenarnya kalau sebelum uji daerah kalian cek dulu aja jawabannya mana yang ada X yang memenuhi. Jadi nilai-nilai X yang kalian temukan itu adalah nilai-nilai X ujung dari pertidaksamaan itu. Oke, dia bisa menjadi suatu nilai yang minimum atau suatu nilai yang maksimumnya. Kayak gitu. Ya, di sini nilainya yang D, minus 4 kurang dari X kurang dari 2. Saya sarankan jangan gunakan hafalan bahwa kalau lebih dari itu nanti bentuknya X kurang dari A atau X lebih besar dari B. Kalau kurang dari itu A kurang dari X kurang dari B. Nah, ini tidak semua soal menerapkan konsep seperti itu. Contohnya di sini, dia lebih besar tapi kenapa jawabannya kurang dari, ya kan? Karena suatu nilainya itu bisa bergonta-ganti. Kayak gitu. Yang konsep atas itu tidak bisa kalian terapkan di sini. Tapi kalau misalkan kalian terapkan di soal sebelumnya itu masih boleh. Jadi kalau fungsi ketemu sama satu konstanta saja itu masih boleh, kalau ini tidak diperbolehkan. Kayak gitu. Oke? Silakan ini saya clear ya. Kita ke sini, centanglah pernyataan di bawah ini yang benar. Kalau ada soal seperti ini, silahkan disubstitusi saja nilai-nilai yang ada di sana. Kan di sini ada nilai 3, ya kan? Jadi jangan terkecoh ada kata-kata batas nilai minimum, batas nilai maksimum, itu jangan terkecoh. Kayak gitu. Kalau ada kata nilai minimum, nilai maksimum, itu menyatakan bahwa nilai minus 2-nya ini adalah memenuhi sama dengannya. Jadi ketika X-nya sama dengan minus 2 itu kalian masukkan, itu harus sama dengan 21. Itu makna dari minimum dan maksimum. Kayak gitu. Terus kalau ada salah satu nilai X yang memenuhi adalah 3, silahkan kembalikan, dicobain ke soalnya, soal yang ini. Apakah ketika X-nya dimasukkan sama dengan 3 itu, nilainya itu kurang dari 21 atau tidak? Oke. Ini saya harap beberapa dari kalian sudah mengerjakan ya, soal kisi-kisinya ya. Mungkin kalian menemukan ada suatu jawaban yang kurang tepat dari yang saya bold, ungkapkan saja. Seperti itu, oke? Terus misalkan di sini, himpunan penyelesaian memenuhi pertidaksamaan X kurang dari minus 2 atau X lebih besar daripada 2. Ingat, kalau ada himpunan pertidaksamaan, ujinya di titik X sama dengan 0. Lihat apakah kedua himpunan itu melewati 0 atau tidak. Kayak gitu. Sehingga ketika kalian uji 0, kalau misalkan dua-duanya melewati, ya berarti kalian uji ujung-ujungnya saja. Tapi kalau dua-duanya salah satunya melewati, uji titik 0. Kalau 0 benar, maka pilih yang ada 0-nya. Seperti itu. Tipikal soal saya, kalau soal kayak gini, pasti
ada himpunan penyelesaian yang benar, ada juga batas nilai minimum atau maksimum yang benar, kayak gitu. Jadi kembali dicek jawabannya. Oke. Dan soal-soal yang saya beritahukan, boldnya lebih dari 1, itu mengindikasikan bahwa nanti ketika di ujian, jawaban kalian juga akan lebih dari 1. Seperti itu ya. Jadi lihat aja di daerah-daerah mana saya memberikan boldnya lebih dari 1, berarti di ujian nanti juga jawabannya kalian milih lebih dari 1. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Oke, makanya saya kasih latihan dari sini, sehingga besok kalian tidak kaget kalau jawabannya ada lebih dari 1. Nah, bentuknya pun berbeda antara pilihan dengan pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleksnya jawabannya lebih dari 1, itu pasti nanti bentuknya checklist sama benar salah. Kalau jawabannya cuma 1, ya berarti bentuknya pilihan. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Citra ingin menjual motor pribadinya. Ia memasang harga jual di angka 15 juta. Iya. Citra ingin menjual motor pribadinya, ia memasang harga jual di angka 15 juta. Citra mengatakan bahwa pernyataan di bawah ini yang benar ialah, Citra mengatakan bahwa harga naik turunnya toleransi sebesar 5% ya. Berarti maknanya dia bisa toleransinya 5%. Ingat toleransi itu naik turunnya harga. Jadi kalian kalikan. Dari 5% itu sama harga jual. Ya. Dari 5% kali 15 juta. Itu kan jadinya 750.000. Berarti kalian tambah sama kurang si 15 juta itu dengan 750.000. Sehingga nanti batas minimumnya di 14.250.000 atau di 15.750.000. Sehingga jawabannya adalah yang benar yang A. Harga jual motor terendah adalah 14.250.000. Terus kemudian lihat jawabannya. Harga jual motor tertinggi salah, bukan 16 juta ya. Bukan 16.375.000. Terus Citra akan menjual motornya jika harga yang ditawarkan pembeli adalah 14 juta. Kan nggak mungkin. Dia kan rentang nilainya antara 14.250.000 dengan 15.750.000. Jadi yang C ini jelas salah, yang B salah. Citra tidak akan menjual motornya jika harga yang ditawarkan pembeli 14 juta rupiah itu baru benar. Ya. Soal ini juga saya pernah keluarkan di ulangan. Silahkan cek yang di web yang saya kirim. Itu di situ kan bawahnya pembahasan PH, kayak jawaban mana PH yang benar. Nah, itu coba dilihat jawaban soal ini yang benar itu yang mana. Ada di PH kan? Coba dipelajari lagi. Seperti itu. Oke. Jadi intinya ketika kalian menemukan soal seperti ini, silahkan kalikan toleransi dengan harga jualnya berapa, kemudian kurangi sama tambahkan dari harga jual yang dipasang. Ketika kalian kurangi, itu maka menjadi harga jual motor terendah, sedangkan kalau ditambahkan menjadi harga jual motor tertinggi. Seperti itu. Oke? Mau saya hapus? Ya, less than 1 minute. Saya akhiri. Silakan kalau mau melanjutkan, masuk kembali ke dalam linknya ya. Dan recording